Mas, bisa dimulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Yulia. Saya dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember. Tema diskusi kita kali ini yaitu mengenai kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana pemateri kita pada kesempatan kali ini yaitu Faris Widiatmoko. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini, sudah menyempatkan waktu dan berbagi dan sharing bersama. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Mas Faris. Nama Faris Widiatmoko, pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Jember, S2 Kebijakan Publik Universitas Erlangga. Untuk organisasi sendiri, Mas Faris pernah menjadi Ketua Umum HMI Komisariat FISIP Cabang Jember tahun 2013, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah atau PPD HMI Cabang Jember. Kemudian, untuk pengalaman kerja sendiri, Mas Faris bekerja sebagai peneliti Political Research and Consulting or PRC dari tahun 2015 sampai sekarang. Yang kedua, yaitu Mas Faris sebagai tenaga ahli DPR RI pada tahun 2019 sampai sekarang. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan memberikan sedikit pandangan mengenai kontroversi rancangan undang-undang ini. Nah, undang-undang ini digagas oleh DPR, di mana seharusnya yang membuat naskah akademik adalah badan legislatif. Akan tetapi, dengan dalih DPR yang mengatakan bahwa dia mempunyai banyak tenaga ahli. Nah, alhasil draft akademik yang seharusnya dikerjakan oleh mereka-mereka dikerjakan oleh para tenaga ahli tersebut. RUU ini menjadi sebuah kontroversi dikarenakan banyak perdebatan di dalamnya. Seperti belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur haluan ideologi Pancasila untuk pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan mereka membuat rancangan undang-undang ini. Jadi mereka berpendapat bahwa di Indonesia ini belum ada suatu perundang-undangan yang bisa dijadikan sebagai landasan di mana Pancasila itu dipegang teguh oleh para elit politiknya. Kemudian rancangan undang-undang ini menjadi tidak penting dikarenakan menurut banyak pihak di dalam rancangan undang-undang ini hanya terdapat political statement atau banyak definisi-definisi yang bersifat normatif dan sangat multitafsir. Kemudian untuk yang menjadi perdebatan juga yaitu dikhawatirkan dengan rancangan undang-undang ini akan menjadi suatu undang-undang, maka akan mengembalikan kita di masa Orde Baru, yaitu pada masa Pak Soeharto, mohon maaf, Pak Soeharto, di mana kebebasan berekspresi dan juga kebebasan kita berpendapat akan dibatasi sedemikian mungkin. Tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Mas Faris Widiatmoko untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Untuk Mas Faris, waktu dan tempat disilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya diberi waktu berapa menit ini untuk menyampaikan materi? 30 menit boleh, Mas? 30 menit, lama sekali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan di komisariat. Perkenalkan, nama saya Faris Widiatmoko. Biasa dipanggil Kuku. Oke, senang sekali pada malam hari ini ada kesempatan untuk bersilaturahmi, tentu yang pertama, dan yang kedua kita bisa sharing, berbagi ide, gagasan, dan juga pemahaman baru. Insya Allah dengan diskusi ini harapannya bukan saya sebagai pemateri, tapi lebih sebagai teman atau kawan untuk berdiskusi. Jadi
apa yang saya sampaikan tentu tidak saya bukan ahli ini ya dalam konteks Pancasila begitu. Nah, ini kan ngomong Pancasila itu tentu ada orang-orang yang jauh lebih paham, orang-orang yang jauh lebih mumpuni untuk menyampaikan perihal ini. Tapi dalam kesempatan ini saya akan coba fokus pada proses perumusan kebijakannya. Jadi bukan pada makna atau tafsir Pancasila dalam kerangka kita bernegara begitu. Karena misalnya ada Yudi Latif, ada yang memang ahli dalam konteks ini yaitu Pancasila. Tapi dalam konteks ini saya mungkin akan coba fokus pada bagaimana sebenarnya proses perumusan kebijakan publik dalam hal ini RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila itu terjadi begitu, dan itu memunculkan polemik baik yang menunjukkan sikap kontra maupun yang mendukung rancangan undang-undang ini. Jadi mungkin bisa lanjut slide yang pertama. Oh, maaf. Ini ada yang kayaknya kepotong ya, ada yang salah. Oke, lanjut slide kedua. Ini pengantar saja, sebenarnya saya ingin menuliskan apa saja yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama mungkin yang penting adalah kita memahami apa itu kebijakan publik. Jadi rancangan undang-undang itu kan hasil dari proses politik yang mana ditentukan dan dilakukan oleh aktor-aktor politik. Meskipun kebijakan publik itu juga bisa kita dekati dengan berbagai macam paradigma. Tapi kita bisa saya ambilkan contoh dari beberapa ahli. Tentu yang paling sering didengar, mungkin kawan-kawan sering dengar, yang dikatakan Thomas Erdős, whatever government choose to do or not to do. Apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan, itu disebut sebagai kebijakan publik. Definisi kedua dan ketiga saya ambil dari Clark, Cochrane, dan kawan-kawan, dan juga Charles Cochran dan Alois Malone. Nah, kira-kira kebijakan publik itu berbicara tentang dampak dari pertarungan di dalam pemerintahan, siapa mendapatkan sesuatu gitu. Nah, dalam konteks ini tentu RUU HIP ini diusulkan oleh, jadi kita perlu melihat dulu bahwa rancangan perundang-undangan kita itu kan harus disusun berdasarkan peraturan yang ada, yaitu peraturan nomor 15 tahun 2019, itu hasil perbaikan dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang perumusan kebijakan, proses perumusan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu. Jadi peraturan perundang-undangan itu dalam proses penyusunan bisa dilakukan oleh DPR sebagai legislatif, kemudian bisa dilakukan oleh presiden sebagai eksekutif, kemudian boleh diusulkan oleh anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ketika institusi tersebut yang berhak secara formal untuk menentukan atau mengajukan usulan suatu undang-undang. Nah, dalam konteks ini tentu yang mengusulkan adalah DPR, yaitu salah satu fraksi di DPR. Tidak perlu saya sebutkan fraksi apa. Jadi fraksi di DPR itu kan ada 9 sekarang. Kemudian ada juga komisi. Komisi itu di DPR membawai beberapa bidang. Itu dibagi atas 11 komisi. Kemudian ada alat kelengkapan dewan dan lain-lain yang bisa menyusun atau mengajukan usulan undang-undang. Itu bisa komisi, bisa fraksi. Nah, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat selanjutnya mungkin dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya, biasanya kalau di kebijakan ini ya, di proses policy making atau perumusan kebijakan, kita seringkali di bangku kuliah itu diajarkan beberapa model.
dalam perumusan kebijakan. Ada model kelembagaan, model proses, model kelompok, elit, game teori, teori rasional, pilihan publik, sistem, dan lain sebagainya. Ini masih model-model dalam perumusan kebijakan yang mungkin di bangku S1 ataupun S2 masih sering kali diajarkan begini. Jadi kalau kita menggunakan masing-masing model, ini mereka punya definisi tersendiri tentang bagaimana kebijakan publik itu dirumuskan. Nah, dalam konteks RUHP, proses perumusannya tentu melalui proses kita bisa menggunakan bahwa teori elit mungkin cocok, kemudian teori rasional mungkin cocok, game teori atau kelembagaan. Kita tinggal pilih satu teori untuk menjelaskan fenomena yang ada sekarang. Apakah kebijakan publik itu dirumuskan dengan model-model yang ada ini, atau di luar model ini, atau campuran dari beberapa model yang ada. Model-model ini dikritik oleh seorang ahli. Saya ambil contoh di slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya saya mengambil dari Gilberto Capano, Michael Howard, dan juga Rames, bahwa kita harus melampaui tipologi tradisional tadi, yang saya sebut sebagai model tadi, itu adalah tipologi dalam perumusan kebijakan yang sering kali kita dengar. Jadi itu tidak cukup untuk menjelaskan fenomena yang sangat dinamis dan juga kompleks dalam pemerintahan modern hari ini, atau di era kontemporer sekarang. Itu tidak memadai untuk menjelaskan fenomena bagaimana kebijakan publik itu dirumuskan. Nah, oleh karena itu, mereka menawarkan 3 aspek penting untuk melihat bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat, bagaimana sebuah kebijakan itu dirumuskan, kemudian diputuskan. Yang pertama adalah dynamics atau dinamika. Bahwa yang penting dalam proses perumusan kebijakan itu adalah kita memahami bahwa proses perumusan kebijakan itu tidak ajak dalam model-model tertentu yang dijelaskan oleh model-model terdahulu tadi. Tidak ajak dalam artian bahwa satu model itu tidak akan cukup bisa memberikan kita pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sebuah kebijakan itu dirumuskan. Karena proses kebijakan itu seringkali berubah sesuai dengan karakteristik, atau dia seringkali itu mix dari beberapa model yang ada. Sehingga menggunakan model yang ada secara ajak itu tidak cukup memadai. Sehingga kita harus melihat dinamika dalam proses perumusan kebijakan. Yang kedua adalah strategi. Strategi itu menjelaskan tentang apakah produk dari tindakan atau interaksi antara aktor-aktor kebijakan didorong oleh tujuan tertentu. Tentu seseorang yang ingin merumuskan satu kebijakan ada tujuan, ada objektif yang ingin dicapai. Bagaimana tujuan-tujuan itu saling bersaing yang kemudian menentukan dan membuat satu kebijakan itu menjadi ada. Nantinya ada proses bargaining, kemudian ada proses lobby, ada proses yang kompleks, dan strategi itu sangat penting dalam proses kebijakan bisa dirumuskan dalam bentuk RUU misalnya, atau rancangan undang-undang yang lain. Kemudian yang ketiga, kapasitas. Kapasitas ini menjelaskan bagaimana pengaturan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan itu efektif dalam mencapai tujuan-tujuan kolektif, bahwa di dalam proses perumusan kebijakan itu tidak hanya kepentingan satu orang, 2 orang, tapi kepentingan banyak orang, karena dia akan mengikat secara hukum, mengikat secara formal. Sehingga kapasitas dari sebuah kebijakan itu sangat penting untuk dilihat. Mungkin nanti kawan-kawan bisa baca bukunya dari Capano dan kawan-kawan ini, yang hari ini sangat penting untuk memahami bagaimana
proses kebijakan publik itu dirumuskan, bahwa tidak cukup hanya misalkan kita seringkali melihat bahwa implementasi kebijakan itu ada model-modelnya juga, rumusan kebijakan ada model-modelnya. Tapi model-model itu hari ini di era saat ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan dinamika dan kompleksitas dalam proses kebijakan pemerintahan. Nah, selanjutnya, ini mungkin tadi saya ingin menjelaskan sekadar bahwa 3 hal itu tadi sangat sangat pas untuk bagaimana kita melihat bagaimana proses perumusan RUU HIP untuk haluan ideologi Pancasila. Jadi RUU HIP ini sebenarnya di DPR itu ada saya ini bukan tenaga ahli DPR secara institusi. Jadi saya bekerja untuk seorang anggota DPR RI, bukan kepada institusi DPR-nya. Kalau tenaga ahli untuk DPR RI itu ada sendiri. Dan tentu masing-masing tenaga ahli itu punya spesifikasi masing-masing. Misalnya, kita tahu kalau DPR itu tugasnya hanya 3. Pertama, dia legislasi, kemudian pengawasan, dan yang terakhir adalah penganggaran. Tugasnya ya 3 itu, mengawasi pemerintah, melakukan penyusunan anggaran bersama pemerintah, budgeting, kemudian terakhir proses legislasi. Nah, dalam konteks ini adalah proses bagaimana DPR melakukan fungsinya sebagai legislatif. Nah, kira-kira bagaimana, apa yang sebenarnya ini menjadi memunculkan polemik? Sebenarnya kalau secara formal seluruh beberapa fraksi mayoritas fraksi di DPR itu, jadi di DPR itu kan ada fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi itu kan terdiri, fraksi itu adalah partai politik yang lolos ambang batas di parlemen, yaitu 9 partai politik. 9 partai politik itu membentuk satu yang namanya fraksi. Nah, masing-masing fraksi itu dia dalam proses perumusan kebijakan apapun ada namanya badan legislasi di DPR itu. Alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan di DPR itu ada banyak. Ada salah satunya badan legislasi, ada badan anggaran, kemudian badan kerjasama antar parlemen, dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah selesai dibicarakan di rapat badan legislasi. Dan itu beberapa fraksi di DPR sudah menyetujuinya. Tapi dalam proses kemudian ada fraksi yang menyetujui dengan beberapa syarat. Ada fraksi yang menyetujui dengan perubahan. Ada fraksi yang menolak. Tentu kawan-kawan bisa melihat atau mencari sendiri siapa itu yang melihat dan siapa yang menolak, siapa yang tidak setuju, siapa yang setuju dengan catatan. Nah, perbedaannya di sana. Tapi sebenarnya ini sudah melewati apa yang kita sebut sebagai pembahasan tingkat 1. Jadi dalam penyusunan RUU ada pembahasan tingkat 1, ada pembahasan tingkat 2. Jadi berjenjang. Sebelum itu dirumuskan di pembahasan tingkat 1, nanti kawan-kawan bisa baca secara lebih jelas di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan juga Undang-Undang 15 tahun 2019. Itu 2 undang-undang yang kira-kira jadi pedoman kita dalam menyusun semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik rancangan RUU, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi maupun peraturan daerah tingkat kabupaten kota. Pedomannya ya ada di sini. Sebelum adanya Undang-Undang 12 tahun 2011, rancangan undang-undang itu tidak memiliki yang tadi disebut moderator sebagai naskah akademik. Nah, naskah akademik itu baru ada ketika kita punya Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, saya cantumkan di sini bahwa itu sebenarnya undang-undang, kalau kita melihat RUU Haluan Ideologi Pancasila, pertama yang buat dia kontroversial adalah ini ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa perlu sebenarnya dimasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Nah, ini sebenarnya ini apa ya? Kalau kita berbicara TAP MPRS ini kan ini memang
sejarah bangsa Indonesia yang sampai hari ini itu menemui satu kontroversi begitu. Dan sampai sekarang ini intinya kira-kira tentang dilarang untuk mendirikan Partai Komunis Indonesia dan juga penyebaran paham Marxisme, komunisme, bla bla bla. Sebagian pihak ini mengecam karena RUU HIP tidak menyantumkan TAP MPRS 25 1966. Nah, kemudian yang kedua adalah pemaknaan terhadap Pancasila. Pemaknaan terhadap Pancasila ini kan sebenarnya sudah ada, misalnya di Undang-Undang Dasar 1945. Di 1945 Pancasila sudah ditulis secara jelas, kemudian apakah penting kemudian untuk sebenarnya pertama ini masalah pemaknaan ini ya, judul dari undang-undang ini. Jadi Pancasila itu secara konseptual sebenarnya kan sudah bermakna sebagai ideologi pertama. Kedua, landasan filosofis negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, sumber dari segala sumber hukum negara. Penggunaan kata ideologi itu dirasa oleh ahli-ahli tentang Pancasila, misalnya Yudi Latif, menyampaikan kalau penggunaan kata ideologi itu sebenarnya pengulangan kata, bahwa Pancasila secara konseptual sebenarnya sudah bermakna sebagai ideologi. Jadi tidak perlu disebut ideologi Pancasila, karena Pancasila itu sendiri sudah merupakan ideologi. Pancasila juga merupakan landasan kita bernegara, itu landasan filosofis dan juga sumber dari segala sumber hukum negara. Lalu ada juga pihak-pihak yang menyampaikan bahwa kalau RUU haluan ideologi Pancasila ini disahkan, berarti selama ini sejak kita merdeka 1945 sampai 2020 sekarang, apakah semua kegiatan kita bernegara, merumuskan kebijakan, menganggarkan kegiatan, melaksanakan kebijakan, dan lain sebagainya, itu tidak berbasiskan, tidak berlandaskan Pancasila. Sehingga kok tiba-tiba sekarang dirasa Pancasila itu perlu untuk diformalkan dalam bentuk undang-undang. Jadi Pancasila apakah tidak menjadi landasan kita bernegara selama ini? Kira-kira ada yang bertanya demikian. Kemudian yang keempat, menafsirkan Pancasila. Pancasila apakah perlu diformalisasi dalam bentuk undang-undang? Karena Pancasila itu dirasa oleh beberapa kelompok masyarakat maupun ahli itu tidak perlu diformalkan dalam bentuk undang-undang, karena itu akan mengkerdilkan makna Pancasila itu sendiri. Misalnya kenapa? Misalnya pertama, seperti yang saya baca juga di TOR, sebut bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila, kemudian dan Ekasila. Itu memang pernah diucapkan atau disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya ketika merumuskan ideologi Pancasila. Dia menyampaikan bahwa kalau Bung Bung tidak keberatan dengan 5 sila yang terlalu banyak ini, kita bisa memerahnya jadi 3. Kemudian dia menyampaikan lagi kita bisa memerahnya juga menjadi 1. Nah, itu memang benar ada, tapi itu apakah itu tafsir Pancasila? Itu yang menjadi masalah. Karena Pancasila sebenarnya sebagai ideologi kita, sebagai ideologi Indonesia, ini sudah melalui berbagai macam proses pergumulan sejarah yang tidak mudah. Karena konsensus kebangsaan ini kita capai dengan waktu yang lama dan juga berdarah-darah. Misalnya perubahan di sila pertama, bukan pasal, sila pertama, yang awalnya ada kalimat syariat Islam, kemudian karena kebesaran hati umat Islam dan lain sebagainya, sehingga dirubah untuk mengakomodasi keberagaman di Indonesia menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Sehingga ketika itu dikedilkan menjadi Trisila dan juga Ekosila, itu akan mengkedilkan tafsir dan juga mengkedilkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kira-kira itu. Kemudian apa yang juga menarik, menurut saya, haluan ideologi Pancasila ini kemudian ingin diperbaiki dengan cara mengubah judulnya. Kalau di beberapa media saya baca, ingin dirubah menjadi Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila, atau PIP. Jadi bukan lagi haluan, karena kata-kata haluan ini sebenarnya sudah dikritik oleh banyak pihak. Karena apakah selama ini haluan kita bernegara tidak berlandaskan Pancasila dan lain-lain, sehingga kok dinamakan haluan sekarang ini. Dan kira-kira demikian. Jadi dirubah menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi itu juga masih memunculkan polemik karena menurut beberapa pihak yang tidak setuju itu menyampaikan bahwa yang kita tolak itu isi atau substansi dari haluan ideologi Pancasila. Seperti misalnya tadi di pasal 7 tentang Ekasila dan Trisila, kemudian tafsir dari keadilan sosial di pasal 5, kemudian kemanusiaan yang beradab di sila keempat, dan lain-lain. Itu yang mereka tolak gitu ya. Jadi kira-kira itu pengantar dari saya. Semoga kita bisa lanjut dengan diskusi supaya nanti ada pemahaman baru juga bagi saya dan juga dari kawan-kawan juga menyampaikan pendapatnya. Jadi penting bahwa kita melihat proses pembahasan kebijakan ini seperti di awal tadi saya sampaikan, tidak bisa kita hanya menggunakan model-model perumusan kebijakan yang tradisional seperti kelembagaan, teori rasional, teori sistem, teori game teori, dan lain-lain. Jadi kita perlu melihat bagaimana dinamika, bagaimana strategi, dan juga bagaimana yang itu muncul, gitu ya. Bagaimana dinamika, bagaimana strategi, dan juga kapasitas dari pemerintahan kita dalam menyusun peraturan perundang-undangannya. Mungkin itu terakhir, mungkin slide-nya sudah selesai ya. Oke, mungkin itu dari saya. Maaf, saya tidak bisa menyiapkan materi yang cukup komprehensif menurut saya karena waktu saya tadi sangat terbatas. Mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi. Iya, siap terima Mas. kasih. Ya, disampaikan terima kasih kepada Mas Faris. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing bersama. Untuk yang pertama, termin pertama akan dibuka 2 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu hal, dipersilahkan. Halo, cek. Ini Alfareza dulu aja. Mas Agung aja dulu, Mas Agung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatoni Agung. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi gini, Mas Faris, saya punya pertanyaan tentang kenapa isu ini tentang RUU HIP, HBI ya. Kenapa HIP atensinya baru muncul sekarang? Kayak gitu, Mas. Apa yang menjadi urgensi sehingga isu ini terangkat kayak gitu, Mas? Mungkin itu saja pertanyaannya, Mas. Nanti ada kelanjutannya. Ya, untuk pertanyaan ditampung dulu, jadi nanti ada 2 penanya sekaligus biar Mas Faris juga bisa menjawabnya sekalian. Untuk yang kedua bisa bertanya. Siapa yang mau bertanya untuk pertanyaan yang kedua? Silakan. Ya, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Saya ingin bertanya, ini sangkut paut dengan apa yang dipertanyakan Mas Agung saya sebenarnya, Mas Faris.
bahwa saya melihat bahwa setiap RUU yang dikeluarkan oleh DPR, baik RUU HIP atau RUU Minerba atau RUU yang lainnya yang sebelum-sebelumnya itu pasti menuai kontroversi. Dan saya akhirnya menilai bahwa masyarakat itu memprotes RUU yang sudah di sound oleh DPR itu setelah mau diparipurnakan, dan kebanyakan itu setelah lolos di balik seperti itu. Ini apa ada salah sistem dari sistem ketatanegaraan kita yang dimana partisipasi publik itu dinomorduakan, sehingga partisipasi elit dulu yang dinomorsatukan seperti itu. Bagaimana sistem ketatanegaraan kita seperti itu? Dilihat dari orang dalam dapurnya, dapur DPR-nya ya kan, ini kan staf ahli fraksi atau DPR. Nanti Mas Faris. Ya, disampaikan terima kasih kepada dua penanya yang sudah bertanya, yaitu Mas Fatoni Agung Nugraha dan juga Mas Alfa Reza. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila baru muncul sekarang? Atensinya kok memanas baru-baru ini, kenapa? Yang kedua, pertanyaan dari Mas Alfa Reza, mengapa RUU ini menjadi suatu perdebatan ketika sudah lolos di badan legislatif. Nah, apakah pihak DPR itu tidak mementingkan aspirasi dari masyarakat dan hanya mementingkan partisipasi dari elit? Mungkin kira-kira itu pertanyaannya Mas Faris. Untuk Mas Faris, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin kita sharing aja ya, kita diskusi. Sebenarnya pada tahap sekarang ini saya juga masih proses yang terus belajar gitu ya, bahwa ketika dulu kita melihat apa yang dilakukan pemerintah itu selalu menuai pro dan kontra. Jadi proses kebijakan publik itu kan tidak berada di ruang hampa. Jadi dia meruang dan mewaktu. Jadi dia selalu ada kepentingan mana yang didahulukan dan kepentingan mana kemudian yang itu harus dikurangi derajatnya, meskipun tidak ditinggalkan sama sekali. Tapi selalu tentu ada prioritas dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Apakah semuanya bisa komprehensif? Itu cukup bisa, tapi itu sepertinya kita berada di dunia dongeng begitu. Itu susah untuk kita lakukan. Tapi coba saya jawab yang pertama tadi. Mengapa RUU HIP ini kemudian muncul pada saat pandemi, pada kondisi sekarang, tidak dahulu-dahulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya tentunya saya hanya bisa menerawang ya, bukan kemudian jawaban saya ini sahih gitu. Tentu masih harus diuji validasi dari kebenarannya. Misalnya, saya bisa menduga bahwa pengusul dari RUU ini ingin mendapatkan semacam satu legacy bahwa fraksi tersebut atau partai tersebut ini merupakan partai yang memang sedari dulu dan hingga sekarang itu menjunjung tinggi dan mengedepankan Pancasila begitu. Yang kemudian secara langsung mengusulkan rancangan haluan ideologi Pancasila. Nah, itu sebenarnya tentu saya tidak tahu ya apa motif misalnya kenapa kok hari ini begitu. Tapi ada dugaan bahwa ingin memberikan semacam legacy bahwa kami fraksi ini kemudian partai tertentu itu mengedepankan dan selalu ingin menunjukkan bahwa kami yang Pancasilais kira-kira begitu. Kalau ini kemudian berhasil, ingin memberikan semacam legacy lah. Kemudian yang kedua, ada memang kekhawatiran bahwa beberapa keadaan kita berbangsa dan bernegara, misalnya aksi terorisme, kemudian memudarnya toleransi, kemudian kedamaian antar umat beragama, itu ada yang mengatakan
bahasa anunya terkoyak-koyak begitu ya, sehingga membutuhkan Pancasila yang selama ini kita idam-idamkan itu tidak terwujud, tapi itu kan cukup apa ya? Apakah dengan memformalkan Pancasila itu cukup begitu? Nah, itu memang pertanyaan besar yang harus kita terus pertanyakan hingga hari ini. Saya pun juga tentu tidak bisa menjawab hal itu begitu. Kemudian yang kedua, apakah ada yang salah dengan proses perumusan perundang-undangan kita? Kenapa setiap kali ada undang-undang yang ingin disahkan oleh DPR atau pemerintah misalnya, itu selalu menuai kontroversi. Nah, kawan-kawan mungkin bisa ngecek gitu ya di website laman dpr.go.id. Di situ jelas sekali ada beberapa kegiatan yang misalnya tentang kegiatan badan legislasi yang sebenarnya juga dalam proses perumusannya itu selalu melibatkan publik. Nah, tapi pertanyaannya kan kemudian publik yang mana? Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa saya sampaikan bahwa susah atau sulit karena untuk mengakomodir semua kelompok kepentingan yang ada di Indonesia. Kita bicara kelompok kepentingan ini kan bisa misalnya NGO, kemudian bisa lembaga riset, kemudian bisa juga lembaga-lembaga adat, bisa juga macam-macam profesi. Itu yang punya kepentingan untuk berbagai macam undang-undang. Nah, dalam konteks undang-undang Minerba misalnya, kenapa begitu? Nah, itu kita butuh sesi khusus untuk membahas masing-masing undang-undang. Tapi apakah ada yang salah atau kurang dengan proses perumusan perundang-undangan kita? Sampai saat ini saya bisa mengatakan iya, karena masih lemahnya partisipasi publik yang itu membuat undang-undang yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak ketika akan disahkan atau sudah melalui proses pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2 itu selalu menuai kontroversi atau polemik begitu ya. Tapi sebenarnya ada juga undang-undang yang penting, yang kenapa kok misalnya undang-undang kekerasan seksual PKS itu kenapa tidak disahkan misalnya. Padahal banyak aktivis ya, kita sebut aktivis misalnya NGO yang concern terhadap isu keperempuanan, itu ingin undang-undang disahkan tapi DPR menyatakan hal sebaliknya. Nah, karena memang untuk mencapai satu yang ideal itu sebenarnya susah, dan apakah sistem yang sekarang ada itu baik begitu secara substansial itu juga tidak. Tapi kawan-kawan perlu selalu menyampaikan bahwa baca dulu undang-undangnya. Misalnya ya, kalau di pembicaraan tingkat 1 itu yang dibahas banyak sekali sebenarnya. Di pasal, saya juga buka ini, pasal 68 pembicaraan tingkat 1 itu ada macam-macam lah, sampai dengan undang-undang itu didok. Tapi kita bagaimana sih peran publik itu? Sebenarnya peran publik juga diatur di situ, meskipun tidak publik secara real, yaitu seluruh masyarakat Indonesia, itu kan susah. Tapi perwakilan-perwakilan kelompok itu selalu diundang dan menyampaikan untuk pasal-pasal tertentu itu kemudian dirubah. Tapi saya bisa menyampaikan bahwa tentu proses penyusunan peraturan perundang-undangan kita tidak sempurna. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu pun direvisi dengan Undang-Undang 15 2019. Dan bisa jadi akan ada revisi-revisi selanjutnya ketika memang sebuah undang-undang tidak memadai dalam konteks dalam konteks hari ini. Dan satu hal yang penting dalam proses keputusan kebijakan, satu kebijakan itu yang paling utama adalah legitimasi. Nah, legitimasi itu adanya dari siapa? Ya dari rakyat. Tapi rakyat yang mana? Nah, itu tentu menjawabnya. Ya tentu setiap undang-undang pasti ada kontroversinya. Dan itu tugas kita, kawan-kawan aktivis, HMI, PMI, KMNI, PMKRI, dan lain-lain, untuk terus mengawal dan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan yang
memang itu tidak memunculkan kesejahteraan umum atau merugikan kepentingan masyarakat luas. Kira-kira itu. Ya, disampaikan terima kasih kepada Mas Faris yang sudah bersedia untuk menjawab. Kemudian akan saya buka termin yang kedua. Untuk termin yang kedua ini akan ada... Mungkin bisa menyampaikan pendapat juga, tidak masalah. Jangan hanya bertanya. Oh ya, siap Mas. Terima kasih. Ya. Untuk termin yang kedua akan saya buka 2 pertanyaan. Nah, di termin ini kita tidak hanya berfokus pada pertanyaan, tapi lebih ke sharing. Mungkin dari saudara-saudari ingin menyampaikan pandangannya, pendapatnya tentang RUU HIP ini, dipersilakan. Ya, mungkin bisa... Kayaknya kurang menarik ya. Jawaban saya terlalu formal. Enggak, Mas, sudah bagus kok. Enggak, maksudnya, jadi mungkin gini, kalau membahas satu RUU HIP ini menurut saya kurang begitu seksi sepertinya untuk dibahas. Kenapa begitu? Misalnya, jangan dulu bahas RUU-nya, tapi bagaimana membahas misalnya proses perumusan kebijakan di Indonesia. Dan harapan saya sebenarnya kawan-kawan bisa melangkah jauh lebih ke depan. Misalnya setelah diskusi ini misalnya bisa dirumuskan satu policy brief. Misalnya begitu ya, contoh saja, policy brief. Policy brief itu kan berisikan bahwa ada satu fenomena atau kebijakan yang sedang dibuat, baik peraturan daerah, peraturan pemerintah, di mana menyampaikan masalah-masalahnya, kemudian apa usul atau bisa nanti di googling lah, policy brief, apa isi-isinya apa saja. Jadi setelah diskusi itu ada hasilnya gitu, dan itu bisa disampaikan lewat berbagai macam media lah untuk menyalurkan aspirasi. Kalau ini saya membahas RUU HIP ini agak bingung karena yang ini yang lebih dibahas ini pada proses penyusunan peraturan perundang-undangannya atau isi-isi kontroversi yang ada di dalamnya. Meskipun kalau di judul ya tentu kontroversi yang ada di dalamnya. Akan tetapi bahwa RUU HIP ini kan sebenarnya sudah sampai pada tahap dia tidak masuk prolegnas sekarang. Jadi kalau tidak masuk prolegnas, dia itu bukan undang-undang yang prioritas. Jadi prolegnas itu kan ada prolegnas 5 tahunan, ada prolegnas tahunan. Nah, prolegnas tahunan itu undang-undang yang akan dibahas secara prioritas oleh DPR dan pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, tahun ini RUU HIP sudah dicoret dalam RUU prolegnas tahunan. Jadi ini sebenarnya sudah tidak menjadi prioritas di DPR lah kira-kira begitu. Meskipun kayak RUU KPK yang kemarin tidak menjadi prioritas, kemudian tiba-tiba muncul di akhir. Nah, itu akrobat yang luar biasa itu sebenarnya. Dan apa celahnya? Secara formal itu ada sebenarnya. Dan kalau diteliti pasal per pasal, itu bisa ketemu. Ternyata, ya begitulah. Sehingga kita sangat penting untuk terus mengawasi kinerja pemerintahan, terutama teman-teman yang tugasnya sosial dan politik. Gitu. Harus aware lah dengan isu-isu demikian. Pembahasan dari Mas Faris begitu luar biasa. Mungkin saudara-saudari ingin berbagi pendapatnya, pandangannya, dipersilakan. Tidak hanya berfokus pada Mas Faris saja, karena sejatinya diskusi ini kita saling berbagi pandangan, saling berbagi pendapat satu sama lain. Dengan konsep yang sudah diberikan Mas Faris, mungkin saudara-saudari bisa mengambil mana titik yang bisa dipertanyakan atau bisa di-sharingkan bersama-sama. Oke. Disilakan, mungkin Mas Aji.
Nggih. Iya. Mohon izin bicara ini moderator. Iya, silakan. Iya, suara saya kedengaran ya? Iya, kedengeran Mas. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya ini terima kasih banyak untuk Mas Koko yang sudah berkenan mengisi materi untuk serapan diskusi pada malam hari ini kayak gitu. Ini sangat luar biasa sekali karena Mas Koko juga akhir hari ini kan lagi sibuk-sibuknya kayak gitu mengawal apa yang kemudian jadi prioritas di Jakarta, khususnya jadi staf anggota DPR RI kayak gitu. Perihal HIP, RUU HIP, saya sedikit banyak mengikuti perkembangannya akhir-akhir ini. Ya benar yang dikatakan oleh Mas Koko barusan kayak gitu bahwa RUU HIP ini sudah tidak menjadi prolegnas. Kalau tidak salah 2 atau 3 hari yang lalu itu dibahas di DPR kayak gitu. Akan tetapi kemudian impact yang ditimbulkan oleh RUU ini, enggih, Pak. Rancangan RUU HIP ini yang kemudian memberikan impact yang luar biasa di masyarakat. Kalau boleh saya berpendapat bahwa Mas Ajinya hilang. Halo Mas. Mohon maaf, mungkin Mas Aji kehilangan sinyalnya, jadi nggak bisa melanjutkan. Ditunggu dulu ya, saudara-saudari. suara saya masih kedengaran. Oh ya Mas, sudah. Silakan Mas. Oh iya, maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Iya. Ya, saya lanjutkan. Siap. Kenapa kemudian RUU HIP ini menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas akhir-akhir ini? Karena RUU HIP ini setidaknya dalam proses perjalanannya itu memiliki dan memberikan dampak yang bisa dikatakan luar biasa di masyarakat kayak gitu. Karena RUU HIP ini bisa dikatakan sangat seksi karena berkaitan dengan ideologi bangsa kita sendiri kayak gitu. Dan yang menjadi isu ini cukup menarik sebenarnya adalah tanggapan dari masyarakat secara keseluruhan kayak gitu. Ditambah lagi dengan jargon-jargon yang ada, saya cukup mengikuti jargon-jargon yang ada di media sosial bahwa ini berkaitan dengan komunisme, terus juga berkaitan dengan penggulingan Jokowi sebagai presiden juga kayak gitu. Dan ini yang kemudian sangat menarik untuk dibahas akhir-akhir ini. Dan terlebih juga saya kebetulan ini punya saudara juga di Jember. Kebetulan saudara saya kan ikut ini Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia itu sangat menarik pembahasannya. Jadi saya ketika diskusi sama saudara saya ini bahkan sangat menentang keras bahwa HIP ini adalah jalan atau pintu utama untuk masuknya ideologi komunisme kayak gitu. Dan ini yang kemudian ketika kita bicara sejarah, komunisme itu sangat ditentang keras kayak gitu. Tidak terkecuali sampai pada hari ini, entah karena memang ini budaya literasi kita yang masih kurang atau memang ini adalah bagian dari kecelakaan sejarah masa lalu kayak gitu. Dan ini yang kemudian jadi menarik untuk dibahas kayak gitu. Di rumah saya sendiri bahkan saya terheran-heran juga ketika ngobrol sama orang yang sedikit sepuh juga di rumah bahwa HIP ini jadi obrolan yang menarik. Obrolan menariknya adalah ini disangkut pautkan dengan ideologi komunisme kayak gitu. Nah ini yang kemudian jadi menarik. Ketika saya ikut nimbrung,
saya memposisikan diri sebagai warga yang biasa kayak gitu, warga desa yang biasa, dan saya ketika itu ketawa-ketawa sendiri. Dan catatannya di sini adalah peran kaum intelektual yang kemudian diasah, dalam artian kita sebagai mahasiswa kuliah di UNED khususnya, bagaimana kemudian cara kita untuk meluruskan apa yang sebenarnya dirancang oleh pemerintahan. Saya pikir juga pihak DPR bersama dengan pemerintah, legislatif dan juga eksekutif punya alasan tersendiri dalam merumuskan RUU HIP ini kayak gitu. Itu mungkin sedikit tanggapan dari saya pribadi kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa menanggapi karena ini masih lumayan relevan kalau menurut saya untuk terus dibahas, apalagi dibaca dan dipahami dari kacamata politik. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Haji sudah memberikan kita sedikit pencerahan dan juga menambahi mengenai konsep-konsep mengenai pengertian dari HIP ini sendiri yang mungkin sebagian dari kita juga belum mengerti secara menyeluruh seperti itu. Mungkin dari saudara-saudari akan menambahi atau bertanya, dipersilahkan untuk bisa memeriahkan diskusi kita kali ini. Halo. Ya, Mas Agung. Silakan. Mbak Tista aja deh dulu. Mbak Tista aja dulu. Oh ya, Mbak Tista. Silakan Mbak Tista. Iya, aku dulu ya kalau gitu ya. Sebelumnya, ini karena saya juga baru masuk karena lagi berada di pelosok, jadi sinyal agak susah gitu ya. Jadi baru menyimak diskusi gitu. Terdengar kan ya suara saya? Halo? Nggak terdengar? Kedengaran, Mbak? Terdengar. Mbak Tis. Nggak kedengeran, Mbak? Nggak kedengeran. Masih di unmute. Nah. Oke, sorry. Oke. Sebenarnya Mas Koko dan teman-teman sekalian, saya kurang mengikuti topik mengenai RUU HIP beserta kontroversinya. Tapi yang ingin saya ketahui dan saya penasaran adalah sebenarnya apa-apa saja yang jadi kriteria atau suksesnya satu RUU itu berhasil dibahas gitu kan. Karena saya lebih mengikuti topik mengenai RUU PKS misalnya, yang juga baru aja dihapus dari ini ya, dari Prolegnas ya. Nah, berkaitan dengan hal itu kan sebenarnya ada banyak sekali dorongan dari luar gitu kan, juga termasuk ya banyak hal lah dari luar yang mempengaruhi itu. Nah, menurut dari sudut pandang Mas Koko gitu ya, yang saya kira lebih mengerti gitulah, sebenarnya hal-hal apa sih yang mempengaruhi RUU itu berhasil dibahas gitu. Kemudian kira-kira dorongan dari luar gitu ya, dorongan dari civil society, dari masyarakat luar, apakah itu berpengaruh terhadap dibahasnya satu RUU di DPR misalnya gitu. Itu ya, Mbak Moderator, terima kasih. Siap. Untuk pertanyaan dari Mbak Tista, apa hal-hal yang mempengaruhi RUU tersebut bisa dibahas, kemudian apakah dorongan dari civil society memberikan pengaruh yang besar sehingga RUU yang notabene kontroversial tetap dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin bisa dijawab sekalian, Mas Faris, sambil menunggu yang lain. Mas, tadi pertanyaan kedua apa ya? Mas, untuk civil society, apakah civil society, dukungan dari civil society memberikan dampak yang signifikan untuk pembahasan RUU ini? Dibahasnya RUU. Iya, dibahasnya. Dibahasnya RUU ya. Civil society, ya. Apakah itu penting gitu ya membahas RUU HIP?
Oke, mungkin kalau saya melihat yang pertama, mengapa RUI menjadi ada begitu ya? Karena memang pengusul dari RUI ini itu kan salah satu ini apa namanya partai pemenang di Indonesia yang kemudian di apa namanya dalam latar belakangnya itu ingin memberikan semacam penguatan terhadap Pancasila yang dinilai selama ini lemah begitu. Meskipun alasan kuat pertama yang disampaikan oleh beberapa pihak itu adalah tidak dicatatkannya TAP MPRS. Namun yang penting itu kan ini apa namanya? Kenapa TAP MPRS menjadi penting dimasukkan ke RUU HIP itu ya macam-macam ya. Apa alasannya? Salah satu alasan yang kuat adalah nanti akan memunculkan Partai Komunis Indonesia di Indonesia yang baru dan lain-lain yang ditolak oleh beberapa macam pihak. Tapi terlepas dari itu semua, dalam konteks ini ya namanya dalam konteks ideologi bangsa, Pancasila harus sangat berhati-hati ketika ingin diformalkan dalam bentuk undang-undang. Karena tujuannya ini kan sebenarnya ingin memberikan apa ya? Ingin memberikan bahwa semua kebijakan yang dilakukan pemerintah, kebijakan apapun, program apapun, itu harus berlandaskan pada Pancasila. Akan tetapi, di naskah akademik maupun di pasal per pasal, itu kritik yang disampaikan oleh beberapa ahli memang penafsiran dari misalnya bahwa Pancasila itu bisa diperas tadi, itu tidak relevan begitu ya. Bahwa Pancasila itu adalah bisa dijadikan Trisila dan Ekasila, kemudian bahwa Pancasila itu Pancasila itu pemaknaan keadilan sosial kalau dibaca di sebenarnya daftar tadi undang-undang itu kan harus nanti di rancangannya itu mencantumkan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Nah, DIM sampai hari ini itu masih belum ada dari pemerintah. Meskipun ini apa namanya? Jadi DIM ketika tidak disampaikan itu tidak bisa dibahas oleh DPR dan pemerintah. Dari daftar inventarisasi masalah itulah baru akan dibahas antara DPR dan pemerintah. Mana-mana saja yang perlu diperbaiki, pasal per pasalnya dilakukan apa yang disebut sebagai harmonisasi, pemantapan dan lain-lain. Kemudian bagaimana peran civil society? Saya rasa peran civil society sangat kuat ya dalam hal ini karena yang menyampaikan itu beberapa ormas besar, ormas Islam di Indonesia yang menyampaikan keberatannya dengan beberapa muatan, isi maupun substansi di RUU HIP. Jadi peran civil society dalam pembahasan apakah ada? Ada, karena mereka juga beberapa organisasi kemasyarakatan diundang di DPR menyampaikan pandangannya. Kalau secara resmi, kan bisa cek di website resmi DPR tentang apa namanya? Tadi proses perumusan itu kan nanti dia ada pakar begitu ya. Bagaimana pakar menyatakan pendapatnya, kemudian ormas menyampaikan pendapatnya juga itu ada semua. Meskipun tentu tidak bisa semua ormas diundang misalnya. Tentu ada prioritas-prioritas tertentu. Nah, sebenarnya dalam konteks RUHIP peran civil society sangat besar untuk memberikan atensinya ya karena ini dasar dari negara kita, landasan filosofi dari negara kita, ideologi negara kita dan sumber dari segala sumber hukum. Sebenarnya cuman memang harus sangat berhati-hati karena undang-undang itu kan formal ya. Jadi misalnya ada beberapa pasal karet misalnya kalau kawan-kawan lihat misalnya pasal karet di Undang-Undang ITE atau pasal karet dulu di Undang-Undang tentang penetapan gelar tanda jasa itulah tentang kepahlawanan. Dulu ada pasal karetnya. Kalau kawan-kawan pernah ngikuti tentang, saya ambil contoh itu aja, Undang-Undang penetapan gelar untuk pahlawan nasional. Saya lupa nomor undang-undangnya, tapi di undang-undang itu disebutkan misalnya di salah satu pasalnya bahwa orang yang pernah terindikasi melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap Indonesia itu tidak bisa mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nah, pasal itu sangat karet. Misalnya, yang membuat kenapa Muhammad Natsir dan juga Safruddin Prawiranegara itu tidak bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena mereka berdua terlibat pada peristiwa APRA
maaf, pada peristiwa bukan APRA. Kalau APRA itu Sultan Hamid II ya, Sultan Hamid II. Jadi Sultan Hamid II itu kan pernah melakukan, dituduh pernah melakukan pemberontakan sehingga sampai sekarang dia tidak bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sultan Hamid II itu Kesultanan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau peristiwa di Syafruddin, Prawira Negara, itu kan dia sempat menjadi, kawan-kawan mungkin ingat bahwa pemerintahan kita itu pernah dipindah ke tempatnya Syafruddin itu, tapi dia tidak menjadi bukan menjadi presiden, sehingga dia tidak masuk ke list presiden kita. Natsir misalkan, dia juga dituduh subversif, sehingga dia tidak bisa ditetapkan pahlawan nasional. Tapi setelah pasal itu, pasal tentang pasal karet tadi dihilangkan, sehingga dua nama itu tadi bisa masuk menjadi pahlawan nasional. Sebelumnya sangat alot, karena mereka sangat pemerintahan waktu itu tidak ingin, contoh juga Tan Malaka lah, dan lain ada banyak contoh. Sehingga kalau Pancasila itu mau diformalkan dalam rumusan pasal per pasal itu kan dia maknanya tidak bisa ambigu ya. Kalau dia ambigu nanti dia bisa jadi karet tadi. Jadi kalau dia kemudian diformalkan dalam bentuk pasal per pasal dan kemudian itu mengkerdilkan maknanya Pancasila itu sendiri, itu sangat berbahaya. Nah, mana-mana saja yang berpotensi untuk itu, nah tentu kita perlu membahas lebih rigid lagi, dan itu butuh waktu ya, karena mungkin kalau baca RUU-nya, mungkin nanti akan ketahuan pasal-pasal mana yang akan kemungkinan besar menimbulkan polemik. Itu dari saya. Ya, terima kasih Mas Faris. Mungkin dari Mbak Tista ada tanggapan atau ada tanggapan atau ada hal yang masih dirasa mengganjal? Silakan Mbak. Iya. Ya, sebenarnya pertanyaan kedua sudah dijawab sama Mas Popo tadi. Cuman yang pertama saya rasa masih ada yang ingin saya perjelas gitu ya Mas. Soal sebenarnya pertanyaan pertama saya itu bukan fokus ke RUU HIP, tetapi secara keseluruhan gitu. Sebenarnya apa aja sih yang bisa membuat satu RUU di DPR itu bisa dibahas gitu loh, gimana ya, suksesnya pembahasan satu RUU di DPR itu sebenarnya dipengaruhi oleh hal apa aja. Barangkali ini tadi sebenarnya udah disampaikan sebelum saya masuk gitu, tetapi karena saya baru masuk jadi saya belum dapat gitu. Oke. Ya, silakan Mas. Mungkin ada yang lain juga. Mungkin. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin ada saudara-saudari yang ingin memberikan pandangan atau bertanya juga boleh. Silakan. Mbak Fitri mungkin. Halo. Oh ya, siapa? Halo. Halo Mas. Oh, Fatoni Agung. Ya, silakan. Okay. Mas Agung. Jadi gini Mas, saya mau ngasih sebuah pandangan, sekalian saya ingin bertanya nih tentang ini analisis komparatif antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Di mana pada masa George W. Bush sama Obama, di Amerika Serikat itu dikenal dengan istilah demokrasi melalui jajak pendapat. Jadi hal ini juga sesuai kalau itu didasarkan sama sistem politik yang David Easton katakan, ada input, kemudian sistem, kemudian ada output. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, seperti yang dijelaskan oleh saudara Alfareza tadi, bahwa kepentingan yang lebih didahulukan adalah kepentingan elit daripada kepentingan halayak atau publik. Nah, ini menjadi kontroversi itu Mas, kontradiktif. Bagaimana sebuah negara yang besar, sekelas Amerika itu memperhatikan aspirasi publik, sementara Indonesia yang notabene-nya masih negara berkembang kemaju, dia sudah istilahnya landasannya demokrasi tapi rasanya otoriter gitu Mas. Nah itu gimana tuh pandangannya Mas Faris yang sudah mencicipi dapur dari DPR RI? Terima kasih. Ya, silakan Mas, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Mas Agung. Oke, terima kasih. Kalau yang pertama tadi dari Tista ya. Tista.
Jadi bagaimana sebuah proses undang-undang itu bisa bisa mungkin gitu ya ada ya. Ya tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa proses perumusan perundang-undangan atau proses RUU itu bisa diusulkan oleh Presiden, DPR, atau DPD. Dan kemudian dalam proses perumusannya harus disertai dengan naskah akademik, dan yang kedua dengan rancangan RUU-nya atau rancangan undang-undangnya, yaitu pasal per pasalnya. Jadi dua hal itu tentu yang utama. Setelah itu baru akan dibahas di badan musyawarah. Setelah di badan musyawarah baru akan dibahas di badan legislasi. Kalau dilihat dari pasal per pasal itu istilahnya ada pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 itu ada di level DPR, kemudian tingkat 2 itu antara DPR dan pemerintah secara bersama-sama membahas undang-undang itu. Nah, kemudian di mana, sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kalau di Amerika seperti tadi ada jajak pendapat gitu ya. Apakah itu formal atau tidak, itu saya juga tidak paham ya. Tapi apakah di Indonesia itu ada jejak pendapat masyarakat? Kalau secara luas tentu tidak ada ya. Jejak pendapat masyarakat dalam artian itu apakah metodenya survei atau metodenya angket atau metodenya bagaimana begitu teknis pelaksanaannya. Nah, kalau di Indonesia dalam proses perumusan kebijakan itu biasanya DPR ataupun pemerintah dalam membahas undang-undang itu mengundang pakar yang pertama. Kemudian yang kedua ada mengundang kelompok masyarakat yang relevan terkait hal-hal tertentu. Misalnya kalau di konteks Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker itu ada beberapa LSM, serikat buruh yang diundang. Meskipun ada juga yang menolak untuk datang. Diundang tapi menolak untuk datang. Ada yang datang tapi kemudian keluar walkout gitu. Ada juga yang kemudian datang dan menyampaikan pendapatnya. Tapi sebagian besar memang bukan sebagian besar ya, wajib hukumnya itu ada perwakilan dari kelompok masyarakat dan juga pakar dalam proses perumusan perundang-undangan. Karena susah rasanya kalau misalkan, karena di undang-undang juga disebutkan kok bahwa memang untuk proses, misalnya prosesnya itu ada ini ya, kalau ada harmonisasi undang-undang, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU. Jadi 3 rancangan itu DPR bisa ini apa, maupun pemerintah, DPR dan pemerintah itu bisa mengundang dua-duanya. Cuman yang cukup membingungkan di Indonesia ini kan, yang buat undang-undang itu kan bisa pemerintah, bisa DPR ya, legislasi. Seharusnya kan kalau kita bicara ya harusnya DPR dong dan DPD yang bisa membuat RUU, tapi di Indonesia yaitu sering kali disampaikan sebagai presidensialisme setengah hati ya, karena yang buat undang-undang itu bisa eksekutif, bisa legislatif. Jadi tapi kalau di masa Orde Baru peran DPR itu sangat kecil, sangat apa ya, sangat minimalis begitu. Tapi pasca reformasi peran DPR itu memang diperkuat karena asumsinya yang mewakili rakyat di daerah-daerah itu kan DPR, yang mewakili rakyat di daerah. Meskipun kalau di Amerika yang punya hak yang cukup powerful itu Senat. Kalau di Indonesia Senat itu kan DPD. Nah, tapi DPD di Indonesia itu kan powerless ya. Apa dia lebih perannya lebih minimalis gitu. Tapi yang lebih kuat ya peran DPR kalau di kita. Nah, karena kenapa kok DPR? Nah, itu ya sistem kenegaraan kita begitu gitu ya. Dan DPR itu kan mewakili masing-masing daerah pilihan, sehingga dirasa bahwa ketika mereka membahas ya perwakilan dari rakyat, jadi ya anggota DPR. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa apakah proses perumusan kebijakan kita ini salah, ya bisa jadi salah sedari awal ketika kita memilih calon wakil kita di Senayan, atau ketika kita memilih anggota DPR, DPD, DPRD maupun pemerintah. Nah, kira-kira itu. Kalau apakah civil society ada, harus diundang itu pakar dan juga kelompok masyarakat atau LSM. Itu, terima kasih.
Suaranya nggak kedengaran? Oh ya, terima kasih kepada Mas Faris yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kami yang menjadi hal yang sedikit mengganjal untuk pembahasan kontroversi HIP ini. Nah, di sini saya lihat ada Mbak Fitria yang biasanya bertanya, terus ada juga Mbak Chani, Mbak Erika, mungkin ingin menyampaikan pendapatnya Mbak, atau memberikan sedikit pandangan mengenai kontroversi ini, atau bisa dicukupkan untuk termin yang kedua. Disilakan saudara-saudari. Ya, apakah sudah tidak ada yang bertanya? Mbak Erika? Iya, saya moderator. Ya, silakan Mbak. Ini, Mas Ko, mungkin aku nggak terlalu ini ya mau tanya tentang masalah HIP gitu. Lebih kepada tadi ada statement mungkin ada kesalahan ketika proses pemilihan anggota parlemen gitu. Dulu aku juga pernah sempat nanya gitu ya terkait dengan bagaimana pola-pola yang dibangun di masyarakat sekarang itu kan ketika mau pemilihan gitu kan yang kita lihat kalau di desa-desa tuh biasanya kan orang ya memilih bahkan nggak kenal, nggak tahu gitu. Atau mungkin sistem money politik tuh. Itu yang banyak terjadi hari ini. Nah, kemudian ketika kesalahan-kesalahan itu sekarang udah terjadi gitu ya, dan impact-nya juga akhirnya ke rancangan RU, di rancangan undang-undang gitu, terus pembuatan kebijakan gitu. Kira-kira masih bisa diperbaiki nggak sih Mas kalau kayak gini gitu? Ya, kita akhirnya kan juga pesimis itu kan soalnya udah jauh banget gitu ya, udah sekian tahun gitu. Dan ini seolah-olah kan sudah terbentuk sedemikian rupa, kira-kira masih bisa diperbaiki nggak sih Mas kira-kira? Ya, terima kasih Mbak Erika. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Faris, silakan. Udah, nggak ada yang lain. Ya, yang lain masih mikir mungkin Mas. Oke, kalau tadi ini ya, ini kan saya ingin cerita dulu bahwa di DPR itu sebenarnya ada tenaga, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan ya, ada tenaga ahli untuk DPR sebagai institusi, yang mana dia PNS. Ada tenaga ahli yang berada di masing-masing komisi. Nah, komisi itu apa? Komisi itu kalau saya jelaskan apa ya? Komisi itu kumpulan dari anggota-anggota DPR yang membidangi bidang-bidang tertentu misalnya. Ada komisi 1 sampai komisi 11. Dan ada juga badan-badan atau alat kelengkapan dewan itu macam-macam. Jadi masing-masing komisi atau alat kelengkapan dewan itu ada tenaga ahlinya juga. Sebenarnya sudah sangat banyak ya tenaga yang membantu DPR itu untuk melakukan perumusan kebijakan begitu. Tentu kalau dalam konteks perumusan kebijakan itu adanya di badan legislasi, dan tenaga ahli yang ada di badan legislasi itu bukan tenaga ahli anggota, tapi dia menempel di alat kelengkapan dewan, itu dia lebih powerful di sana. Kemudian tadi saya ingin menyampaikan partisipasi masyarakat itu diatur nggak sih dalam proses penyusunan rancangan undang-undang? Iya, itu diatur di pasal 96. Undang-undang tadi yang saya sebutkan, pasal 96 macam-macam lah. Jadi ada namanya itu, kalau saya ini ya, apa namanya? Ada RDP, rapat dengar pendapat. Rapat RDP itu biasanya RDP itu rapatnya anggota DPR dengan eksekutif atau pemerintah, menteri dan lain-lain. Ada namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum. RDPU itu rapat yang dilakukan anggota DPR dengan mengundang pakar, ahli, atau LSM di luar eksekutif. Ada proses namanya sosialisasi, kunjungan kerja, dan lain-lain. Itu sudah sangat komprehensif. Tapi apakah itu berjalan dengan mulus? Tentu tidak.
Dan tadi nyambung lagi ke yang disampaikan oleh Ketua Umum sebelum Haji ya, Erika. Apakah, ya tadi memang nyebut ya, prosesnya memang dari awal masalahnya di sana. Tapi apakah itu bisa diperbaiki? Ini mungkin jawaban saya nanti klise gitu jadinya ya. Kalau klise kan jadi nggak apa ya. Kalau saya secara pribadi ya, tidak menyangkut institusi di mana saya bekerja, misalkan di RC maupun sebagai TA anggota, saya secara pribadi, saya melihat bahwa bisa kok kita memperbaiki apa yang ada begitu. Meskipun tidak akan benar-benar ideal, sebagaimana yang tertera begitu ya di kitab-kitab, bukan di kitab suci, tapi di kitab-kitab teori politik maupun teori sosial yang ada di kampus, begitu. Meskipun tidak akan seperti itu, begitu. Tapi setidaknya kita akan menuju ke sana, misalnya bahwa sekarang sedang dilakukan proses, misalnya perbaikan dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disertai misalnya dengan naskah akademik yang sebelumnya tidak ada. Itu meskipun baru tahun 2011 ya. Jadi kita selama bernegara dari 1945 sampai 2011 itu semua undang-undang, baik peraturan daerah, peraturan provinsi maupun peraturan undang-undang yang lainnya itu tidak disertai dengan naskah akademik, sehingga misalnya kalau kita sebut, kita ada misalnya ya satu pasal di undang-undang keadilan, apa yang disebut sebagai keadilan di satu pasal itu misalnya. Nah, dia harus ada rujukannya itu di naskah akademik itu biasanya. Ada landasan filosofis, yuridis, sosial, dan lain-lain gitu. Jadi di naskah akademik itu sebenarnya kita nanti satu pasal itu tidak lagi menjadi multitafsir begitu. Yang ditafsirkan oleh pasal ini ya sesuai dengan naskah akademiknya begitu. Kalau yang pernah saya baca secara utuh itu cuma satu RUU sih. Saya baca utuh ya, dari awal sampai akhir itu RUU tentang undang-undang desa. Karena saya dulu ngerjakan skripsi, ngerjakan tesis selalu berkaitan tentang desa. Jadi yang saya baca penuh ya tentang RUU itu gitu, naskah akademik di undang-undang desa. Jadi naskah akademik itu sangat penting. Misalnya itu contoh-contoh perbaikan yang sebenarnya kecil gitu ya, tapi pengaruhnya sangat besar, bahwa naskah akademik itu satu hal ya cuma naskah akademik gitu, itu cuma dimasukkan di pasal berapa gitu kan. Tapi dampaknya besar sekali, bahwa undang-undang itu nggak boleh asal nyusunnya gitu. Harus ada kerangka filosofis, ada kerangka yuridisnya, macam-macam, sehingga dia memperkuat satu undang-undang ketika muncul. Tapi apakah kemudian apakah itu bisa meredam adanya kontroversi? Ya susah juga. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa proses perumusan kebijakan itu tidak berada di ruang hampa. Jadi misalnya mungkin kawan-kawan semua pernah mengalami bahwa proses perumusan kebijakan tidak hanya dalam konteks bernegara, dalam konteks berhubungan misalnya, sesama kawan, sesama kita di organisasi, sesama kita di keluarga misalnya, itu susah untuk mencari satu kata yang menyenangkan semua pihak begitu. Ketika satu pihak itu ada yang didahulukan, pasti harus ada yang bersedia untuk mengalah begitu. Entah dalam derajat-derajat tertentu begitu. Nah, saya memahami itu bahwa sebagai proses diskursus ya, bahwa ada harapan lah untuk melakukan perbaikan itu, tapi memang ada yang sifatnya revolusi, ada yang sifatnya evolutif. Jadi saya yakin kita akan terus bisa memperbaiki. Misalnya di pasal tentang partisipasi masyarakat, kalau memang itu dirasa perlu perbaikan di undang-undang yang ada saat ini tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu kita bisa memperbaiki itu di sana misalnya. Bagaimana supaya partisipasi masyarakat itu lebih diperluas. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ternyata orang-orang yang mewakili kita di DPR itu tidak memunculkan apa yang baik bagi umum gitu. Nah, tentu kita perlu mengoreksi misalnya
undang-undang kepemiluan kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa yang nyusun undang-undang itu bukan hanya DPR, tapi juga eksekutif, yaitu presiden. Presiden itu punya kewenangan untuk membentuk peraturan pengganti undang-undang atau perpu. Tapi tentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sebenarnya peran presiden itu sebenarnya lebih powerful di Indonesia. Tapi peran DPR itu sekarang memang diperkuat sejak reformasi lah. Kalau kawan-kawan baca di Undang-Undang MD3 misalnya, itu peran-peran DPR memang lebih diperkuat. Karena supaya balance eksekutif dan legislatif itu tidak terlalu jomplang gitu. Meskipun sampai saat ini ya eksekutif yang lebih powerful karena dia pelaksana kebijakan, tapi dia juga bisa membuat undang-undang. DPR itu kan fungsinya kan dia apa ya? Dia itu kan parli. Awal kata parlemen itu kan parli. Jadi dia itu parli. Parli itu kalau kita tarik apa makna katanya itu kira-kira ngomong lah. Jadi orang yang suka ngomong itu cocok kerja di DPR. Karena tugasnya dia yang ngomong aja. Dia itu nggak melakukan kebijakan apa-apa loh. Dia kan nggak punya ini ya. Meskipun di Indonesia ya ada. Tapi secara formal DPR itu tidak punya kewenangan untuk melakukan atau menjalankan kebijakan bukan melaksanakan program, tidak ada dia melaksanakan, misalnya dia hanya bisa membawa aspirasi dari daerah pemilihannya, itu aja. Tapi yang melaksanakan tetap Menteri PUPR misalnya, Menteri Pertanian, ya dia pelaksananya. DPR itu hanya mengusulkan, Pak di daerah saya butuh ini, batas itu. Tapi yang memutuskan siapa? Tetap pemerintah. Nah tentu di situ ada proses lobby kan, DPR melobi sana, melobi sini, ini menterinya siapa, ini menterinya sini. Nah itu proses politiknya begitu, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa untuk melihat proses perumusan kebijakan, kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda sebagaimana ada di model-model tradisional, kayak model elit. Apakah elit dalam proses perumusan RUHP? Kalau kita lihat enggak juga tuh, karena ternyata setelah dikritik sama beberapa LSM, ternyata dia juga misalkan berubah judulnya lah minimal. Berubah judul, kemudian ada rencana untuk ditarik sehingga dikeluarkan dari prolegnas. Nah ternyata ada juga proses bottom up-nya. Meskipun dalam proses perumusannya, tetap dia dari DPR ke bawah secara formal ya. Lembagaan tentu dari DPR atau dari DPD atau dari Presiden. Itu saya rasa jadi ada kemungkinan untuk memperbaiki diri dan apa ya. Kalau tadi David Easton tadi ya, ada yang nyebut David Easton tadi, ya memang dalam proses kalau secara itu kan model formal ya, kalau dalam pengambilan keputusan ya ada input, output, ada input, proses, dan kemudian output, dan ada outcome gitu. Itu proses yang linear begitu, tapi di dalam perumusan itu selalu struggle dalam artian sehingga kita perlu tadi saya bawa konsepnya dari kita perlu melihat dinamikanya, kemudian kita perlu melihat strateginya dan kapasitas. Tidak bisa baku dengan model-model rumusan yang tradisional. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, disampaikan terima kasih kepada Mas Faris. Untuk selanjutnya, karena kita juga terbatas dari segi waktu, akan saya buka termin yang ketiga, dan saya batasi hanya satu pertanyaan. Dipersilakan kepada saudara-saudari yang ingin menanyakan sesuatu hal ataupun sharing bersama, mumpung ini ada pakarnya, yaitu Mas Faris. Nah, jarang-jarang kita bisa diskusi seperti ini. Silakan Mbak Fitria, ada Mbak Chani, Mbak Safira, Faza. Banyak ini kok, nggak ada yang bersuara. Yuk, ada satu pertanyaan lagi yang bisa saudara-saudari manfaatkan agar diskusi kita lebih panas lagi. Silakan. Ya, sudah nggak ada yang tanya nih. Bagaimana saudara-saudari? Kalau misal nggak ada yang tanya, saya boleh Mas bertanya? Iya, boleh sekali. Silakan. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya
pertanyaan yang sedikit mungkin receh. Kan Mas, sebagai anggota DPR kan mereka merupakan orang-orang pilihan, di mana mereka itu mewakili dari suara masyarakat. Nah, notabene dari segi pendidikan pun mereka bisa dikatakan mumpuni gitu loh. Mereka mungkin sudah mengenyam pendidikan baik dari SMA, S1 maupun S2. Jadi mereka dari segi pendidikan itu sudah mumpuni. Tapi kenapa mereka itu masih membuat suatu kebijakan-kebijakan yang dirasa konyol, seperti tidak disahkannya RUU PKS, lalu masih banyak RUU lain yang terkesan menyampingkan aspirasi dari masyarakat. Padahal mereka merupakan wakil dari masyarakat yang harus bisa menyampaikan aspirasi tersebut dengan baik. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, apakah gimana ya saya bilangnya? Sebenarnya yang dikejar oleh para anggota DPR ini apa? Apakah itu kepentingan dari mereka pribadi, elit tertentu, atau seperti apa, Mas? Soalnya pandangan saya tuh kayak ada kabur gitu loh, Mas. Terima kasih. Apa aja tadi contoh undang-undangnya? RUU-nya? Ya, Mas, yang PKS itu loh, kan yang PKS kan seharusnya disahkan, tapi kenapa kok mereka lebih fokus ke undang-undang yang lain, terus juga undang-undang mengenai KPK yang dikebiri seperti itu. Itu kan ya menurut banyak orang itu konyol gitu loh, Mas, tapi mereka tetap aja ngotot untuk bisa mengesahkannya. Oke. Ini sebenarnya cukup susah menjawab pertanyaan itu ya. Susah dalam artian karena nanti jatuhnya apa ya? Tapi tentu secara umum kita akan setuju bahwa tidak semua produk dari kebijakan kita itu berada di jalan yang tepat gitu. Apa yang membuat itu menjadi mungkin begitu dan ada? Nah, kalau menurut saya kawan-kawan harus kawan-kawan bisa menggunakan banyak teori sih sebenarnya. Cuma salah satu yang akan cukup baik itu misalnya menggunakan narasi kebijakan begitu. Narasi kebijakan pun bisa macam-macam. Jadi ketika proses perumusan kebijakan itu ada salah satu fase di mana masing-masing fraksi di DPR yang ada itu menyusun sebuah pernyataan mini begitu tentang RUU itu. Apakah kemudian sepakat atau tidak dan disertai dengan alasan-alasan yang rasional begitu tentang kesepakatan maupun ketidaksepakatan terhadap RUU itu. Nah, yang menyampaikan itu bukan anggota DPR tapi fraksi partai politik. Nah, partai politik itu adalah institusi formal resmi yang di sistem demokrasi ya. Kalau tanpa partai politik rasanya susah kita. Bagaimana konsep keterwakilannya kalau tidak ada partai politik? Nah, tetapi sekarang partai politik kan mengalami degradasi begitu, baik kepercayaan publik dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kemudian trust publik mungkin menjadi rendah begitu ya. Tapi masalah yang krusial dalam hal itu adalah harusnya kita lebih macam-macam lah. Kalau kita bahas partai politik nanti bisa sesi tersendiri bagaimana partai politik ini saat ini dan perbaikan-perbaikannya. Dalam konteks RUU itu mumpuni dalam segi pendidikan dan juga banyak lah. Tapi kenapa mungkin itu bisa dilihat tadi ada fraksi mini tadi yang itu ada, itu bisa dilihat dari situ. Kenapa alasan satu fraksi menolak atau menyetujui satu undang-undang. Nah, bisa ditarik di sana alasannya. Kadang-kadang alasannya bukan kadang-kadang ya. Karena kalau kita biasanya itu kan kita terbawa oleh narasi di media sosial maupun di berita online gitu. Tapi
Tapi apa yang menjadi substansi dari isi pembicaraan itu tidak benar-benar kita pahami begitu. Sehingga bagi saya penting untuk kawan-kawan bisa nanti dalam proses perumusan kebijakan itu, kenapa misalnya RUU KPK itu menjadi mungkin, itu bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan. Salah satu narasi kebijakan tadi, bahwa ada alasan-alasan kenapa RUU itu menjadi mungkin dan menjadi tidak mungkin, alasannya apa. Tapi secara umum, saya secara pribadi begitu juga tidak sepakat gitu ya terhadap perubahan itu atau revisi itu begitu. Kalau misalkan terkait RUU PKS dinyatakan karena cukup sulit untuk membahasnya, atau padahal itu alasan yang klise sebenarnya. Bukan itu alasan yang sebenarnya. Mungkin dari risalah rapat itu bisa dilihat di sana. Jadi bukan dari berita online. Kawan-kawan harus, kalau ingin melihat itu, saya bukan tidak bisa juga. Jadi memang ada proses politik yang itu proses politik kan susah dijelaskan ya. Tapi lebih kurang kalau kita tahu siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana dan lain-lain. Nah, ada proses-proses itu yang kompleks gitu dan dinamis. Nah, proses itu yang mewarnai proses perumusan kebijakan kita sampai hari ini. Nah, misalkan terkait PKS, ada beberapa fraksi yang menolak karena beberapa permasalahan. Nah, itu kawan-kawan sebenarnya bisa cek juga itu di sana, dan bagaimana publik menyikapi itu. Nah, oleh karena saya sampaikan tadi, bisa menyusun misalnya policy brief tadi, kemana harus menyampaikan hasil policy brief tadi. Ya, berbagai macam sarana lah ya untuk menyampaikan itu, bisa menggunakan website, bisa menggunakan macam-macam, tapi juga bisa lewat aksi parlemen jalanan. Nah, melalui sana kita bisa menyampaikan aspirasi maupun harapan-harapan dari kita. Tapi apakah semua itu cukup gitu untuk mengawal? Tentu tidak cukup, sehingga kita harus terus awas begitu dan waspada dan ikut terlibat. Jangan apatis lah, bahwa ada satu hal yang kemudian kita tidak setuju dengan satu hal itu, tidak saklek begitu, karena pada prosesnya ada berbagai macam pertemuan, ada berbagai macam hal-hal yang tidak bisa disamakan maupun bisa disamakan. Jadi memang harus ada kontrol publik yang lebih kuat begitu. Salah satunya ya tentu saja dengan misalnya tidak memilih lagi anggota-anggota yang kemudian tidak misalnya memperjuangkan, ya itu cara-cara kita menghukumnya. Tapi apakah itu cukup? Ya tentu tidak cukup. Oleh karena itu aksi-aksi lain di samping yang formal, yang informal misalkan parlemen jalanan, kemudian menulis di media massa, kemudian dan lain-lain, itu harus tetap dilakukan. Itu sebagai sumbangsi kita terhadap bangsa dan negara. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan porsi kita, untuk terus mengawal apa yang sesuai kapasitas kita dan bisa kita lakukan. Mungkin dari saya begitu. Ya, siap Mas, terima kasih. Untuk yang terakhir mungkin untuk menutup diskusi kita kali ini, dipersilakan kepada Mas Faris untuk memberikan closing statement. Silakan Mas. Closing statement ya? Iya. Statement. Oke. Dari saya mungkin yang pertama, bahwa proses kebijakan itu tidak berada di ruang hampa, sehingga dia meruang dan waktu, dan dia selalu dinamis dan kompleks, sehingga pendekatan kita terhadap satu hal itu tidak bisa kacamata kuda maupun linear saja, tapi harus luas begitu ya. Kemudian yang kedua, harapannya meskipun dengan berapapun peserta diskusi yang hadir, diskusi-diskusi di komisariat, harapannya tetap harus selalu dilakukan begitu ya. Meskipun di masa sekarang ini lewat media online,
itu banyak lah kawan-kawan bisa mengundang siapa saja, senior-senior maupun di luar senior pun juga tidak masalah, dosen dan lain-lain, terkait isu-isu tertentu. Harus rutin gitu ya, rutin dalam artian meskipun pandemi jangan sampai tidak ada diskusi begitu, intinya itulah. Semoga tetap terus semangat begitu. Amin. Dan terakhir mungkin selalu ini belajar. Ya tadi kalau saran saya sih buat policy brief gitu setiap ada kegiatan. Policy brief itu ya ringkasan dari satu isu yang teman-teman bahas, tidak harus tentang rancangan undang-undang, bisa juga isu-isu lain-lainnya. Isu kedaerahan pun lebih bagus juga tentang daerah. Jember misalnya, itu akan lebih kena karena konteksnya kawan-kawan di Jember. Kalau misalnya mau yang isu-isu nasional juga boleh. Nyusun policy brief, kemudian memahami, baca undang-undangnya, undang-undang tentang penyusunan peraturan undang-undangan itu penting sekali. Dan saya pun juga nggak paham 100% gitu, tapi terus membaca itu dan memahami. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin lain kali bisa diskusi yang yang lebih ini kalau lihat satu isu ya oke sih RUID, tapi yang lebih misalnya RUU Cipta Kerja begitu kan sebenarnya lebih ya. RUU Cipta Kerja nanti seksi. mungkin iya sebenarnya, karena saya lihat memang di DPR sangat ini sekali. Sampai hari ini pun masih sangat ingin ya RUU itu ada begitu. Itu kan wacananya macam-macam ya. Jadi di kebijakan publik itu kan yang dimainkan kan sebenarnya wacana. Baik di RUHP maupun kan ada wacananya, ada narasinya. Dan narasi lain itu kan saling bersaing. Nah, narasi yang bersaing tadi itu kan ada yang mendukung, ada yang kelompok-kelompok kecil kalau ditarik kan kita juga bisa pakai social network analysis, SNA, bisa pakai macam-macam gitu. Asik sekali. Jadi gitulah. Mungkin itu nanti lain kali bisa diskusi lagi. Sangat senang bisa ketemu dengan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, siap. Disampaikan terima kasih kepada Mas Koko atau Mas Faris yang sudah bersedia mengisi diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung pada diskusi kali ini yang berjudul kontroversi haluan ideologi Pancasila. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah baik kata maupun perbuatan. Mungkin diskusi kita cukup sampai di sini, bisa dilanjut di momen-momen selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Siap. Saya izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Gue senang sekitar ya. Aduh.